Oke, sahabat ruang parkir, kalau bicara tentang ketenangan, keinginan yang ingin dirasakan, ya nggak ada salahnya lu lakukan apa yang ingin lu lakukan, tapi itu yang terbaik. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bang Deddy ini, dia mau kemana dia jalan, dia mau ngapain dia jalan, tapi itu ada manfaatnya karena dia memberikan informasi seputar perjalanannya. Ya, menginformasi. Ya nggak ada salahnya lu lakukan apa yang ingin lu lakukan, tapi itu yang terbaik. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bang Deddy ini, dia mau kemana dia jalan, dia mau ngapain dia jalan, tapi itu ada manfaatnya karena dia memberikan informasi seputar perjalanannya. Ya, menginformasi dan Mengedukasi. Syukur-syukur bisa menginspirasi. Ya, nah, YouTuber, Oke. ini latah apa gimana? Gue kalau punya Instagram dari 2017, nah video-video yang 1 menit. Itu sampai pusing dan SG lu bentar aja. Iya. Per detik bisa ganti dia. Karena kerja itu, gue udah nyampak kerja. Benar. Terus kalau video yang lebih dari 1 menit, buat taruhnya di Instagram, di YouTube. Sebenarnya dulu tuh nggak berharap rame gitu, hanya seperti dokumentasi aja gitu loh. Ternyata itu organik tumbuh sendiri. Ya. Tumbuh sampai akhirnya 4.000 jam tayang terlampaui, 1.000 subscriber terlampaui, akhirnya termonetisasi sampai sekarang. Akhirnya kemarin 2 tahun yang lalu teman-teman YouTuber Lampung ngasih apresiasi sebagai YouTuber yang fokus di dunia pariwisata dan pendidikan. Kemarin tahun ini dapat lagi YouTuber terhumble katanya. Terus akhirnya gue berpikir gini, kan sekarang tontonan di YouTube tuh banyak ya, ada prank, ada video segala macam. Sebagai seorang akademisi, dosen, apalagi dosen bersertifikasi digaji oleh negara, ya kan, punya tanggung jawab moral. Artinya apa? Gue aja kalau ngeliat anak-anak gue nonton yang nggak penting, yang bisa merusak moral dia, gue marah. Tapi tontonan banyak kan seperti itu. Nah, bagaimana tanggung jawab gue sebagai seorang akademisi? Kasih tontonan yang menginspirasi dong harusnya. Kan itu wifi. Jadi gue buatlah aktivitas gue dalam sebuah dokumentasi, taruh di YouTube. Dan ternyata banyak yang menikmati juga. Menurut mereka itu menginspirasi karena tontonan berbeda dibanding tontonan yang lainnya. Ya. Paling tidak tontonan itu bisa memberikan pesan terbaik. Banyak sekali ini kita sudah menua, sudah tidak bisa kemana-mana. Kan bahasa lu begitu dari tadi. Terus ada yang nonton video kita, terus mereka terinspirasi. Itu pahala loh. Keren nih, Opa Deddy. Nggak, memang konsep atau konten yang lo hadirkan di YouTube lo sendiri memang gua sih melihat ini mengedukasi dan berbeda karena ada banyak konten di seluruh dunia yang menghadirkan berbagai cara, berbagai sudut pandang, berbagai materi, tapi lu bisa masuk di posisi nggak terlalu mikirin duitnya, tapi lebih kepada inspirasi dan kontribusinya yang besar. Soalnya kalau job offline-nya lebih banyak duitnya. Tapi bukan latah ya. Berarti lu masuk di YouTuber tahun berapa? YouTuber. Mungkin 2017 atau 2014 ya. Pernah buat terus udah hilang gitu. Kan bisa kelihatan dari YouTube-nya ya. Kalau dulu kan nggak ini banget, kalau sekarang menggila banget ya. Anak-anak tuh udah keren gitu Bang. Kalau umuran kayak kita ini kan umuran kayak kita. Maksudnya nggak terlalu canggih gitu ngedit apa segala macam. Masih muda, rasa kayak tua amat umuran kita gitu kan. Terus hanya ya edit juga sederhana lah, yang penting kontennya gitu. Iya, gue lihat konten lu luar biasa isinya. Oke, itu YouTube ya kan. Apalagi Presenter. Gue nonton TV, ya kan. Hey sobat, ya nonton TV silakan menyaksikan Bang Deddy Travel. Enggak, apa cerita bisa di Lampupedia itu maksud gue sebagai presenter? Iya, jadi waktu itu makan ya Indosiar ya, disebut ya. Jadi di Indosiar ke rumah waktu ada program namanya Pewarangan, mereka interview gua, kayak podcast itu juga dan tayang gitu. Terus salah satu produsernya yang di lokal Lampung itu ngambil video gua dari YouTube, kirim ke pusat Indosiar. Jadi kayak seperti castingin gua juga nggak ngerti itu sebenarnya. Bang, ini ya apa namanya? Host Indosiar, mereka pernah satu tim malam-malam ke rumah gua, satu tim full gitu. Membawa sesuatu. Intinya itu merangkul, mau nggak jadi host kami, cuman maksudnya waktu Bang Deddy yang sibuk itu bisa nggak disesuaikan dengan dia gitu.
Terus gue bilang, tuh ya, kalau brand besar lu terima ya. ya enggak juga. Nah, terus karena memang syutingnya itu Karena gue susah beneran aja. Gue nih ngincer orang ini udah lama banget sebelum orang-orang pada ini. Gue udah ngincer dia sampai ngobrol, sampai timingnya mau ngobrol aja nggak ada waktu. Ketemu-temu cuma sebagai narasumber. Enggak, gue pengen jadi pemeran utama di program ini. Tetap nggak bisa. Oh gimana? Dulu zaman ini Lampungnya ya, kayak jadi karena sibuk, karena gue masih jadi karyawan. Terus ada lagi program yang Lampung apa? Aku punya cerita ya. Aku punya cerita. Nggak jadi. Gue minta dia juga. Dan program ini kan jadi kayaknya ya. Yang jadi tiba-tiba jadi di narasumber ya. Ya dan terus di casting itu video gua, ternyata lolos lah mungkin ya. Terus dah kita meeting, jadi gua di brandingin, jadi pakai shawl, pakai topi kayak koko gitu, pakai outfit itu. Ya, gua lihat. Dan bahkan sepatu pun gua Gue mau sambil ngomong mau kemana pak? Waktu mau belanjanya pun gua ditemenin sama produsernya, jadi sepatu dibeliin, baju dibeliin gitu. Jadi besok syuting bang, jadi tunggu aja di rumah, nanti ada kru datang lengkap. Jadi kru tuh datang sudah kameramen, kemudian scriptwriter-nya itu juga waktu itu, terus ada drivernya juga, semua lengkap. Jadi bisa 5 sampai Itu khusus Lampung ya? ya, jadi gue dijemput subuh atau pagi, pulangnya malam. Jadi satu hari itu gue tetap wisata. Wow. Jadi kebayang kalau setiap hari gue tuh jalan-jalan terus kerjaan. Setiap hari. Tapi mengasih. Dan alhamdulillah kampus itu apa ya? Ada di bidang lu juga nih. Jadi boleh ngajuin cuti izin sebentar, gitu kan, syuting full 1 bulan masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Ya, karena pembelajaran gue kan bisa dari jarak jauh juga. Jadi masih aman lah. Berapa episode pak? Apanya? Di situ pada saat itu? Di Indonesia, oke, berhenti karena pandemi. Pandemi cepat berlalu gue musuh. Tapi pasti enggak, pasti kan karena memang setiap stasiun TV itu punya kewajiban untuk mengekspor. Iya. Yang jelas season pertama udah dilampaui. Season udah dilampaui, ya kan? Nanti. Gue cuma lu tau nggak program yang tayang? Gue cuma fokus di sal aja. Salnya beli di mana ya? Oke, itu di Indonesia sebagai presenter. Ya. Double. Double. Iya, jadi ada beberapa rumah produksi yang ngajak kerjasama. Lama-lama lu nggak belahan gua deh kayaknya. Enggak berani. Jadi ini aja ada video profile gitu, terus butuh suara gua itu lagi sih sebenarnya. Tapi duit. Urusan ini adalah ini lama-lama enggak gue semua enggak, ini bukan semua mau diambil. Ada hal memang orang harus merasakan gue bisa di sini nih, gue bisa di sini. Tapi yang bingungnya itu gini loh bang, gue tuh nggak menawarkan diri. Koneksi itu ya. Orang yang bilang bang lu bisa, ini cocok. Karena memang karakter vokal lu memang iya sama kayak yang nyanyi ini juga dia mau ngeluarin single perdana. Siapa? Gua. Nama gue bukan Trevor Media guys, nanti jadi gitu. Aku tenggelam. Dia bantu aku tenggelam. Sampai mana? Nih. Dosen. Terus travel YouTuber. Puas lo deh. Udah itu para presenter. Ini mau penyanyi. Gua curiga nih biasa habis penyanyi jadi penari. Oh iya. Apalagi gak ada. Gue cerita nih. Dapat telepon 3 bulan lalu. Sudah jadi dancer. Iya, harusnya gue itu ke Eropa misi kebudayaan dan gue diminta jadi penari. Gak boleh. Gue bilang gini. Gak boleh. Gue bilang, Pak, gue nggak bisa nari, Pak. Gue nggak punya basic nari. Oke. Bang Deddy, mohon maaf, walaupun saya belum pernah ketemu dengan Bang Deddy, tapi saya lihat video Bang Deddy main silat. Oh silat. Main silat, tapi nari itu sama seperti main silat dia bilang. Oke, jadi Bang Deddy latihan sama timnya nanti perform di Eropa. Tapi nggak jadi gara-gara pandemi. Gua ya kan. Udah menari gua guys. Sudah 10 tahun gua sebagai dancer. Ada tuh yang nawarin Eropa misi kebudayaan. pada saat itu. Slovenia, ada Slovenia. Serius lu? Demi Allah, demi Rasulullah, kalau nggak ada yang berangkat ini. Jadi kita sudah meeting sama. Aku terancam. Terancam. Back lagi di album, di single. Apa?
dulu itu sering bantuin teman-teman untuk promosi rumah produksi mereka. Oke. Suara gue nggak bagus, gue kan penyanyi, gue travel lah. Sadar. Iya, sadar suara gue nggak bagus, tapi gue mau belajar lah ya. Uang itu ya. Diajakin, terus ternyata kan ada satu produksi mereka bilang suara gue itu oldies. Jadi kayak bilang aja suaranya tua. Sosok Inggris. Suara kamu tuh oldies, down banget gitu kan. Padahal mah bahasa itu gede. pasti bagus. Dari mana? Nah seperti itu ya. Suara seperti itu di industri sudah jarang. Ya. Di Romeo ya. Oke. Nah jadi bang karakter itu kayaknya cocok kalau gue nyiptain lagu itu diciptain khusus buat gua. Nah jadi iya. Ternyata waktu itu didaftarin ke hak cipta, dapat atas nama gua, kemudian didaftar juga di agregator, sehingga nanti ada di seluruh platform musik, ada di Spotify, di TikTok juga ada, di YouTube Musik, di Apple, iTunes semuanya segala macam. Nah, pas gak sih lo deh? Terus dapat support juga dari teman-teman radio, nanti mau pemutaran serentak di seluruh radio. Pemutaran serentak update travel di 1000 radio seluruh Indonesia. Jangan lupa langsung klik. Judulnya apa? Bicara Judulnya kisah ini. kisahnya lo ya? Enggak juga sih, itu lebih kisah sejuta orang kayaknya. Cerita satu di antara cerita tentang seseorang yang tidak bersama lagi karena suatu hal dan akhirnya mereka move on masing-masing di dalam hidupnya. Jadi kenangan itu hanya disimpan dalam hati aja. Gue penasaran ini kayak mana lagunya? Launching itu kan ada koleksi. Gue mau nempel di situ aja. Enggak kan? Launching ada tempat yang sudah support banget, sudah mau cover semuanya, tapi ini pandemi, gue tuh masih mikir kalau launching di masa pandemi, Gua nggak bawa apa-apa kawan deh. segala macam. Dikasih nasi bungkus juga nggak apa-apa lah, yang penting gue deh. Enggak. Terus rencana covernya apa tuh? Sudah ada sih di IG gua. Sudah ada. Sudah ada, sudah ada apa namanya di Davi kisah ini. Jadi kalau mau pakai travel BD itu Berarti lo sebelah ya, gambar sebelah covernya. Enggak. Jadi kalau pakai Atau lo travel begini? enggak. Nama travel BD itu sudah kuat banget travel. Ya, jadi jadi kamu harus pakai lagi setir. Jadi sama mereka dicariin satu nama lagi yang jadi artinya petualang juga, Davi. Jadi Dedi Davi. Oke. Penyanyi, MC, jalan kah? Gue MC kan di tontonan sebelumnya kan? Iya. Apa lu balik lagi nggak malu sama usia kayak gue udah balik kan MC. Dulu itu kan zaman gua kuliah di Unila ada broadcast studio. Iya, Gua kan kursus di situ. Iya. Terus gua siaran di radio juga. Zaman Oke. dulu itu ada program dari kampus yang Anak Kanila ya? learning English through song. Jadi di Raja Wali, di mana-mana jam itu. Nah terus ada gedung yang di dekat bundaran Afurkan itu gedung apa ya? Besar depan Hotel Marco Polo, Geraha Gading ya? Depan. Iya, Geraha Gading ya. Nah terus Oh iya, Geraha Gading. Iya. Lo pernah ngerasain gedung itu MC? Terus gue kesana, gue ketemu sama yang pengelolanya, gue bilang, Bu saya mau MC di sini nggak dibayar nggak apa-apa, gitu. Kan itu wedding terus kan ya. Nah terus gue MC, gue dibayarin nasi prasmanan yang di situ, ya kan. Ternyata dia senang. Besoknya gue dikasih duit 50.000, besoknya 75.000, besoknya tuh, nanti ada. Berapa sih itu? Gue pernah MC. Pernah MC, makasih nasi bungkus. Iya. Dulu kita susah banget tuh pada saat kan. Enggak, gue bang, 96 gue bang, udah. Terus ini apa? Besok orang Chinese nih yang nikah bisa nyanyi lagu Cina. Gue bilang bisa, karena gue belum bisa. Terus gue belajar dulu lah, belajar dulu. Berapa hari? Nyanyi selama lumayan ada tips gitu kan. Terus lagi berlangganan di situ sampai event-event launching bank apa segala macam zaman dulu. 1.750.000. Tahun berapa sih? Ya udah 2000 ya, udah lupa gua. Gitu ya. Iya, terus MC akhirnya gue kursus bahasa Mandarin, jadi MC event Mandarin zaman dulu. Ya, tapi begitu jadi karyawan, Sabtu Minggu gue jalan-jalan, tawaran MC itu udah nggak bisa lagi. Oke. Jadi jalan-jalan. Jadi lo akan melipir di ini. Ya, kasih teman-teman yang lempar ke teman, bagi-bagi rezeki lah. Oke. Sekarang mau balik lagi pak? Enggak lah, udah mau gimana lagi sekarang dari Bicara tentang pencapaian segala macam kan sekarang udah nikmatin nih, ya kan dari atas sampai bawah, ya kan? apa? Endorse ya. Pakai semua kan? Kelas Rio.
kita bandingkan. Sepatu. Ini jangan gebang loh. Ini endorse. Yang satu juga sebutin endorse atau enggak gitu loh. Endorse Pakai sepatu sepatu. aja disebut lah udah. Ya, nggak enak kalau sebenarnya menampilkan endorse loh. Ya kan? Lu sama Ya. gua nih, ya. Gua lah, lu sepatu. Iya ini endorse. Enggak agak cepet jawabnya. Sepatu. Bang, lu mah gak enak gue sama yang vendor yang lainnya bang. Kan yang endorse gue sepatu bukan satu, banyak. Ternyata Dia sebutin. Oke, celana. Ya kita ada dari apa? Dia dari sampai ke bawah. Enggak lah. Kalau kita celana di Sampai kulit. Kalau celana kita ada support dari Eros Montana. Ya, bening klinik. Kalau bener lo jadi putih bersih tuh. Benar ya? Ya baju juga dari Eros Montana. Batik dari Batik Anana Mampu. Oke. Kemudian entertainment CGV. Jadi nonton Nonton aja dia ya, dibayar. dari film. Oke, judulnya kita buat aja pria and terus topi. Tapi ada dari dapur kita. Bang jadi sebut-sebut game bang, gak enak sama itu. Nggak apa-apa loh, maksudnya gini loh. Artinya keberadaan lu di sini bukan sembarang. Ya, kan gitu. Bukannya gua harus enggak berawal podcast ini ya ini loh. Pertama orang akan melihat dan mendengar podcast ini. Oh, kok gue bisa kayak gitu gimana ya? Oh iya bisa. Itu yang pertama. Benar-benar bisa. Kan menginspirasi. Terus apa namanya? Generasi yang lain juga bilang, siapa sih Om Deddy ini, siapa Opa Deddy ini, siapa Bang Deddy? Itu melihat. Dan yang ketiga adalah podcast ini akan bisa menginspirasi orang lain. Dari sama yang seperti lu bilang tadi, makanya gue sekarang ditambah lagi jadi dosen di Dharma Jaya. Mereka buka prodi baru namanya bisnis digital. Karena Bisnis betapa, digital. iya, karena betapa dunia digital ini menghasilkan banyak-banyak, ya banyak Rupiah, Wak. enggak lah. Jadi menghasilkan youtuber, influencer, Ya. gue ngajar buat menjadikan mencetak mereka menjadi entrepreneur di dunia digital. Dan Ya, gue gak buat pertanyaan. bukan, dia benar-benar activity ya. YouTuber, dosen, MC, penyanyi, film, apa lagi? Public speaker, Asset officer, gue sering bawa artis dari Jakarta loh. model juga, terus apa lagi lu? Membuat membuat buku, kemudian membuat buku, pengusaha juga. Dia ada beberapa tenan. Gue mau nanya, yang jujur, paling jujur, sejujur-jujurnya. Gue jadi takut, sumpah. Dia maki-maki dong mundur-mundur. Sejujur-jujur ya. Pendapatan itu kalau kita bicara dulu. Nah, jangan panjang lebar. Misalkan pendapatan 1 M sebulan, Iris, Enggak apa-apa, enggak. Ini biar menginspirasi loh. Jangan nggak sampai segitu. Ya, ya. Ini gue siapa? Yang nggak sebutkan kisarannya aja. Nggak boleh ngomong kayak gini. Nggak apa-apa. Ini kan menginspirasi. Intinya cukup untuk beli tanah, dah. Tanah gue ada. Baik. Ini cukup beli tanah dan berapa dia luar biasa. Karena sekarang super meter 1.500.000. Gak ada yang murah-murah di kabupaten. Mana ada, Iya kan? Gila pertanyaan. Takut gua guys. Enggak. Oke. Semua sudah lu lakuin. Ya. Semua sudah lu lakuin. Kita tahu setiap orang manusia ini bergerak itu kan karena mungkin masa kecil ya tidak menikmati sesuatu hal yang terbaik. Ya kan? Artinya ini sama juga yang gua lakukan. Ada kata penyemangat ketika kecil. Gua mau menjadi besar karena orang-orang yang melihat gua kecil. Cerita dari masa kecil. Waduh. Gue login dulu boleh nggak sih? Ini gue jadi kaca nih ya. Masa kecil gue itu nggak seperti kebanyakan orang Bagio. Jadi gue kurang beruntung. Jadi orang tua gue itu divorce, bercerai. Jadi broken home lah ya. Broken home saat gue belum mateng, adik-adik masih banyak. Terus mereka pisah. Orang tua. Iya, dua orang tua gue bercerai. Dan pada saat itu gue berontak dalam kata-kata, gak terima dengan kenyataan, sehingga
pengennya itu marah tapi bingung marah sama siapa. Akhirnya gue pelarian gue dengan cara apa? Dengan cara jalan-jalan itu lah. Jadi gue SMA itu naik gunung sendiri pun gue berani. Gue tuh nggak ada takut-takutnya, bener sumpah. Bahkan gue pertama-tama kali keluar negeri itu, boran serajak itu mau ketemu siapa di sana gue nggak peduli. Jadi kayak udah kayak nyerah nyawa gitu, saking protesnya dengan keadaan gitu ya. Terus tapi gue berpikir gini, kebanyakan orang bertelkom katanya nanti larinya ke arah negatif. Gue pengen buktiin, gue tuh nggak seperti itu. Tapi memang mereka tuh butuh pelarian sesaat, butuh untuk menenangkan diri. Dan kebetulan cara gue menenangkan diri adalah dengan cara traveling. Nah pada akhirnya gue jalan terus sampai pada akhirnya tuh gue menemukan ketenangan. Gue melihat di jalanan orang lebih susah dari gue bersyukur. Gue melihat gue masih sehat, gue bersyukur. Akhirnya banyak komunikasi dengan yang di atas. Gue harus move on. Kemudian dengan keadaan gue yang sekarang seperti ini, dengan segala kekurangan gue punya, jadikan itu potensi untuk menjadi lebih tinggi. Gitu. Pada akhirnya gue berusaha untuk membuat diri gue lebih tinggi lagi daripada saat itu dan berusaha melakukan yang terbaik. Akhirnya insya Allah sih mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya. Sekarang masih sudah tinggal masing-masing, sudah menikah lagi semuanya. Mas juga masih ada. Ya. Kan udah sukses. Enggak juga sih. Kalau sukses bagi gue tuh Bang, kalau gue bisa ikut merangkul orang-orang di sekitar gue sukses juga. Oke, kita tutup dulu. Lu punya keinginan untuk sukses dan orang. Maksud gua kalau mendengar cerita dan perjalanan kecil lu ya di bos, maksud gua berkecukupan lah kalau sekarang. Pas Lah ya, mau makan bisa makan, minum bisa minum gitu ya. Pas untuk orang tua dengan kondisi desa, pengen apa sih? Maksudnya Gue dulu punya cita-cita mau naik haji orang tua ya sudah didaftarin. Cuma kan memang gue Inggris lama ya, bahkan sekarang Indonesia nggak kebagian haji ya. Tapi sekarang itu lebih kepada dengan bisa ketemu dengan dia ngobrol. Gue kadang-kadang agak sedikit minta pikirin itu udah menurut gue udah salah satu bentuk kasih sayang gitu ya. Dan satu yang gue lakukan pada saat gue sudah mulai menuai kesuksesan sedikit demi sedikit. Kalau dulu kalau lebaran itu gue cuma saling gitu, sekarang kan ibu duduk terus gue sujud, gue nangis, gue selalu terus setiap lebaran dan gue paksakan walaupun tidak bisa harus ketemu karena mumpung orang tua masih ada. Jadi gue sempat punya pengalaman gitu Bang. Jadi pada saat mereka pisah, terus gue mau menikah, terus karena mereka keras, mereka tidak mau berdampingan pada saat gue di pelaminan. Terus gue memohon ini pernikahan cuma 1 kali, walaupun nggak kejuaraan, yang penting bareng. Ya. Dan permintaan gue dikabulkan, tetapi ibu pada saat itu terkena berat, kena kanker, gitu. Dan pada saat itu gue masih meniti berumah tangga gitu ya. Dan pada saat itu karena ibu baru bercerai, jadi ibu tidak punya cover perlindungan kesehatan lagi. Kan kalau dulu bapak di kantoran jadi masih bisa lah gitu ya. Sekarang nggak bisa. Dan harus gue yang biayain. Jadi gue jual apa yang ada, gitu. Yang selalu dulu, ya. Terus ya kalau bisa dibilang lumayan banyak yang keluarnya, tapi gue nggak pernah menyesal karena sampai dengan sekarang orang tua gue masih sehat. Gitu. Dan yang gue tangkap dari hikmah itu adalah orang tua itu betapapun dia banyak salah, tugas anak adalah tetap berbaik hati dengan dia, tidak boleh menghakimi. Acara sih banyak. Tapi lu masih ingat dong, maksudnya ada satu pesan yang disampaikan ibu atau ayah dengan lo gitu. Iya, ibu pernah bilang kita ini, gue bukan berasal dari orang yang orang berada ya. Ibu gue susah zaman dulu, sekolah juga naik gunung. Sama, saya kerja di pabrik. Iya, tapi ibu cuma bilang banyak orang yang menghina, banyak orang yang mencibir, jangan dilawan, tunjukkan saja, lawan saja dengan prestasi. Dan hasilnya gue berprestasi. Itu dia hari ini luar biasa bersama Deddy Travel by Deddy. Ada banyak kisah yang bisa kita tarik dari cerita yang
disampaikan oleh Bang Dedi. Kenapa? Mengawali sesuatu untuk menjadi sukses bukan dari yang besar, tapi dari titik kecil hingga menjadi lingkaran besar. Dan lingkaran besar itu harapannya adalah bisa menjangkau semua orang banyak untuk menjadi sukses seperti yang beliau lakukan. Dan kita tunggu saja peluncuran lagunya. Lupa judulnya. Kisah ini Dedi Davi. itu akan diputar serentak di seluruh radio Indonesia. Amin. Dan berapa seluruh platform ya? Seluruh platform musik. Itu diputar. Video klipnya juga akan tayang di YouTube-nya. Akan tayang di TV saya, tergantung networknya. Itu kan programnya beda. Baiklah, Ayo silakan promosi. jadi dia juga bakal tayang di Tegar TV, tergantung networknya. Guys, tentukan tungguin program saya di Tegar TV bareng Bang Billy ya. Ya, kesimpulannya Bang? Apa kata dia? Kesimpulannya adalah ketika kita punya kemampuan atau punya keinginan, jangan pernah ditunda. Tetapi keinginan itu yang bersifatnya positif, seperti yang Bang Dedi rasakan. Mau jadi dosen, dia hajar. Jadi traveler, dia hajar. YouTuber, dia hajar. MC, dia hajar. Penari pernah ditawarkan. Influencer juga dia hajar. Sampai jadi public speaking juga dia hajar. Semua person dia hajar. Dan trainer juga dia hajar. Tapi bukan main hajar-hajar aja, semua harus dibekali dengan amunisi yang lengkap ya. Jadi ketika perang, siap menembak siapa saja. Tetap harus belajar. Ya, terima kasih Bang Lem atas hadirnya di ruang podcast kita. Ini luar biasa. Ini channel baru. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan tamuku luar biasa yang ini. Thank you buat semuanya.